Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marratan. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak sekali nikmat yang Allah karuniakan kepada kita yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Dan memang Allah tidak pernah menyuruh kita untuk menghitung-hitung nikmat itu. Karena memang kalaupun dihitung kita tidak mampu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak mampu untuk menghitungnya. Diperintah kita untuk bersyukur terhadap semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, kita bisa mengarahkan diri kita, memanfaatkan nikmat tersebut untuk menjadikan hamba-hamba Allah yang terbaik, mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesuai dengan tema yang kita angkat pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama kita beristighfar, kita bersolawat agar Allah melampangkan hati kita, membuka hati kita untuk menerima semua hidayah yang Allah berikan kepada kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqli amalan salihan ya Rasulullah. Ya Rafi ni wa daraji atfantayyaji alamin ya uhailal judi wal karami
يا أوهيل الجود والكرم مستدنا علمائنا ومعلمنا ولمن حق علينا وفرض لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Istighfar adalah ungkapan yang seharusnya kita ucapkan setiap saat. Karena dengan kita beristighfar menunjukkan bahwa kita lemah. Kita tidak mampu apa-apa. Dan orang yang beristighfar pasti dia akan rendah diri. Karena dia merasa bahwa dirinya salah. Tidak ada terjadi kecekcokan ketika orang tersebut merasa salah. Tidak ada orang berantem, berdebat, bahkan mungkin sampai hantam pukul ketika di dalam lingkup itu orangnya merasa bersalah. Jadi istighfar yang kita kenal selama ini seharusnya bukan hanya kita mohon ampun kepada Allah saja, namun lebih dari itu kepada sesama kita minta maaf. Dan istighfar ini menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang baik. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti melakukan kesalahan. Sebagian mengatakan pernah melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan adalah orang yang senantiasa minta maaf. Sehingga tidak dikatakan hadis yang orang terbaik adalah orang yang tidak punya salah. Karena hakikatnya semua manusia pasti bersalah. Apalagi sekarang. Sekarang kesalahan itu bukan hanya kita keluar rumah, kita bertemu orang, ya, terutama adalah hablum minan nas. Di dalam rumah itu sendiri, bahkan kadang-kadang bangun tidur, mungkin dalam tidur sendiri kita pun masih ada kesalahan. Oleh karena itu, sebaik-baik orang adalah orang yang senantiasa merasa dirinya bersalah dan dia minta maaf karena kesalahan itu. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang senantiasa minta maaf kepada Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang senantiasa beristighfar menunjukkan bahwa dirinya tidak ada rasa sombong. Kenapa tidak ada rasa sombong? Karena dia selalu merendah diri. Bahwa di dalam setiap pertemuan dia tidak merasa yang paling hebat, tidak merasa yang paling pintar. Dia akan selalu
merasakan bahwa dirinya sama dengan orang lain, ada salah, ada khilaf, tidak ada sombong. Karena dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis dari Abu Dawud, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman za'ani wahidan minhuma qadabtuhu finnar. Sifat sombong itu adalah selendangku, kata Allah, dan keagungan itu adalah milikku. Barang siapa yang menyamaiku di dalam kesombongan, maka aku akan melemparnya ke dalam api neraka. Jadi kalau ada orang dalam hidupnya merasa sombong, merasa paling hebat, itu kata hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut menyamai sifat Allah al-kibriyah dan diancam oleh Allah akan Allah masukkan ke dalam api neraka. Jamaah rahimakumullah, banyak kalimat-kalimat istighfar yang sering kita kenal, ya, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama, tapi sekurang-kurangnya istighfar itu astaghfirullah ketika kita minta maaf kepada Allah. Ada astaghfirullahal azim, ada lagi sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu a'udzu bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pagi membaca sayyidul istighfar maka malamnya akan dijaga oleh Allah, dan sore membaca sayyidul istighfar maka sampai pagi sampai sore kemudian akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Sudah sering mengamalkan istighfar, sayyidul istighfar? Harapan pribadi saya adalah ketika kita mengadakan kajian atau pengajian atau membaca 1-2 hadis, harapannya adalah setelah itu adalah yang mengamalkan, ya. Jadi kalau hari ini kita membaca hadis-hadis tentang istighfar, maka rujukannya kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik di muka bumi ini. Beliau masih melakukan istighfar. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aksara min 70 marratan. Demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku bertobat dan beristighfar kepada Allah fil yaumi, di dalam sehari semalam, aksar min 70 marratan, lebih banyak dari 70 kali. Kita berapa, Pak? Istighfar sehari semalam yang sudah rutin? Kira-kira berapa? 200. Ada yang 200, ada yang 500. Kalau sehabis sholat itu 100, itu nggak sampai 10 menit sebenarnya, ya. Kita pakai yang singkat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atau lebih singkat lagi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu untuk 100 kali, itu nggak sampai 10 menit, bahkan 5 menit itu selesai. Rasulullah, manusia terbaik di muka bumi ini, masih beristighfar
sehari semalam tidak kurang dari 70 kali. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah sangat menganjurkan, ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah, karena aku, kata Rasulullah, bertaubat dalam sehari semalam sebanyak 100 kali. Rasulullah, manusia yang tidak punya dosa, masih mengucapkan istighfar sehari semalam tidak kurang dari 100 kali. Lah kita yang bangun tidur dosa, dalam tidur dosa, semua dosa, dan tidak ada jaminan maksum dari Allah, kadang-kadang lupa. Paling habis sholat 3 kali, dan habis sholat lagi 3 kali, 30 kali dalam sehari semalam. Itu pun kalau sholatnya lagi khusyuk, kalau sholatnya lagi di masjid, di musola, waktunya luang. Kalau sholatnya assalamualaikum langsung pergi, wallahu alam. Jadi harapannya adalah setelah kita hari ini memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang istighfar, maka kita berjanji kita ingin beristighfar sekurang-kurangnya mewajibkan untuk kita lah semua 100 kali sehari semalam, 100 kali. Atau ya alhamdulillah Al-Fakir juga sudah membiasakan istighfar setiap habis sholat itu 100. Ustadz sibuk, repot, habis sholat harus ngerjakan ini, ngerjakan itu. Gak harus duduk, gak harus bersimpuh, bisa sambil jalan, bisa sambil mengendarai mobil. Ya. Kalau Bapak, mohon maaf, Bapak-bapak kalau kepengin ada peringatan khusus ya, buat supaya banyak berzikir, ini saya pribadi. Itu ketika megang tasbih, itu pasti begitu tasbih diputar pasti akan keluar zikir, pasti ya. Jadi ini alat motivasi saja. Jadi setiap kita duduk begini kemudian megang tasbih, pasti tasbih bergerak isinya berzikir. Tapi kalau tidak megang itu, wallahu alam pikiran kita kemana-mana. Makanya sebagian ulama, terutama ulama-ulama sepuh itu di Jawa Timur, mereka kemana-mana bawa tasbih bukan karena sombong. Tasbih itu bisa mengingatkan diri. Coba kalau dia bergerak, pasti yang keluar akan istighfar. Subhanallah, minimal itu. Tapi kalau ya memang sebagian kawan-kawan mengatakan, oh itu kan tidak ada ajarannya. Itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tentunya beda ya. Kedekatan diri Rasulullah dengan kita sangat jauh berbeda. Rasulullah ingatan kepada Allah sampai dalam kondisi tidur pun hatinya masih ingat kepada Allah. Lah kita kondisi melek pun hatinya tidak ingat kepada Allah. Maka ini dari khusus pribadi ya, tidak ada dasar hadisnya, walaupun ada beberapa sahabat yang sampai membundel-bundel kain itu sampai isinya 1000 buat membantu berzikir kepada Allah. Al-Fakir sendiri sering itu kalau di dalam mobil itu dicantolin depan itu ada tasbih. Begitu megang tasbih pasti akan berzikir. Itu menjadi motivasi. Bukan wajib, apalagi sunnah ya, tapi untuk memotivasi saja agar hatinya terdorong untuk berzikir dengan megang. Tapi kalau megangnya HP kira-kira berzikir nggak? Kalau megang HP yang pertama dibuka apa? Kira-kira istighfar enggak? Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kira-kira apa? Hah? Ada yang update status. Ustadz, saya jarang update status, tapi buka status orang. Isi status orang itu ada ada sombong, ada makan aja belum udah dibikin status dulu gitu kan. Atau paling enggak buka WA group. Mohon maaf, hari ini kalau kita bagi teman-teman yang senang buka WA group, itu sehari enggak cukup 2 jam. Iya kan?
Kadang-kadang satu grup itu sampai ribuan nggak kebuka. Itu cukup waktu. Dan sangat tidak mungkin ketika lagi buka grup itu yang isi adalah astagfirullahaladzim, alhamdulillah, innalillahi. Paling ya itu isi melihat isinya. Kalau yang sempat jawab. Kadang-kadang kita nge-share, apalagi nge-share berita-berita yang belum jelas asal usulnya. Jadi itu untuk memotivasi saja. Jamaah rahimakumullah, ternyata istighfar yang kita baca yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya diberikan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala saja, tapi dengan istighfar itu semua keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terbukti banyak hadis dan banyak kisah para ulama terdahulu yang cukup dengan mengamalkan istighfar, di samping amalan-amalan yang lain, itu semua keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu kisah seorang ulama mujahid, Imam Ahmad bin Hambal, hidup di Baghdad. Itu menjelang usia sepuh, beliau sangat punya keinginan yang kuat untuk pergi ke negeri Syam, yang menempuh perjalanan itu nggak kurang dari 755 kilo. Ya, seorang ulama besar, Ahmad bin Hambal, yang kita kenal dengan sekarang pengikutnya Hambali, itu di usia sepuhnya dia ingin pergi ke Syam, dan anehnya kepergian beliau ke sana nggak ada tujuan, pokoknya pergi saja jalan. Karena keinginan itu kuat, maka beliau pun melakukan perjalanan itu. 755 kilo itu kalau sekarang pakai pesawat atau seenggak-enggaknya pakai kendaraan mobil. Dulu zaman Imam Ahmad bin Hambal belum ada itu. Pakai onta, bisa berminggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Pergilah beliau ke Syam, kemudian sampailah ke Syam, melaksanakan sholat dohor. Selesai sholat dohor, dia ingin menunggu sampai maghrib sambil baca Quran di masjid, beristighfar dan berzikir. Begitu sampai maghrib, dia ingin menunggu juga sampai isya. Nah, setelah isya, beliau ingin tidur di masjid itu, dan tidak ada satu orang pun yang mengenal bahwa itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Padahal namanya dikenal oleh seluruh dunia. Tapi orang nggak kayak seperti sekarang. Sekarang begitu kenal nama, orang bisa lihat fotonya. Zaman itu nggak ada. Ya. Kenal nama ya nama saja. Pokoknya ada ulama besar namanya Imam Ahmad bin Hambal. Pergi ke masjid, mau sholat di masjid, dan dia ingin malam itu istirahat di salah satu masjid di Syam. Akhirnya sama marbot penjaga masjid diusir. Ya, dia nggak punya tempat tinggal, nggak ada mau tinggal di mana, dia ingin menginap di situ karena dia bilang saya musafir, saya dari Baghdad, tapi dia nggak menyebutkan namanya. Saya dari Baghdad, saya ingin tidur di sini. Akhirnya si penjaga masjid pun tetap, Pak, ini peraturan masjid, nggak boleh ada orang nginep di sini, maka Bapak harus pergi. Akhirnya dia pun duduk di luar bertemu dengan seorang tukang penjual roti. Kenalan, dan dia pun tidak menyebut nama. Bapak dari mana? Saya dari Baghdad. Ini dikasih makan, dikasih roti. Bapak mau tidur di mana malam ini? Kata penjual roti. Enggak, saya enggak punya tempat tidur. Saya mau istirahat di masjid ini, tapi diusir sama penjaga masjid. Ya udah, saya mau tidur di mana saja. Kata tukang roti, Bapak tidur di rumah saya saja. Rumah saya terbuka buat Bapak. Kata Imam Ahmad bin Hambal, alhamdulillah. Bawalah dia ke rumahnya,
Begitu sudah sampai ke rumahnya, ngobrol, dan Imam Ahmad memperhatikan tukang roti ini mulutnya selalu berkomat-kamit. Ahmad bertanya, apa yang Anda lakukan? Saya selalu beristighfar, kata Imam Ahmad. Alhamdulillah, Anda orang yang sangat dicintai Allah. Ya. Terus apa saja keinginan yang sudah Anda dapati selama ini, yang sudah Anda berikan oleh Allah? Kata tukang roti, penjual roti, semua keinginan sudah Allah berikan kepada saya. Hidup saya walaupun sebagai seorang penjual roti sangat bahagia, sangat tenang. Saya sangat mensyukuri apa yang Allah berikan kepada saya. Hanya satu yang belum saya dapati. Apa itu? Saya ingin bertemu dengan seorang ulama besar yang hidup di Baghdad yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Menangis, Imam Ahmad bin Hanbal menangis. Ternyata magnet istighfarmu yang menarik saya dari Baghdad pergi ke Syam. Berbulan-bulan saya melakukan perjalanan. Beliau pun bercerita, saya Ahmad bin Hanbal, orang yang selama ini engkau ingin temui. Dia menangis sejadi-jadinya. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, inilah salah satu keistimewaan orang yang melakukan istighfar setiap saat. Semua keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Jadi bukan hanya dosa diampuni oleh Allah saja, tapi keinginan-keinginan duniawiyah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersama-sama kita lazimkan beristighfar dengan ikhlas, dengan tulus. Mudah-mudahan semua keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Yang pertama, bonus dari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena intinya adalah kita minta ampun kepada Allah. Tapi bonusnya justru lebih besar. Ya, sebagaimana kita bekerja kadang-kadang, kita dagang, kita melakukan aktivitas, kalau hasil bulanan udah pasti jelas. Sebulan sekian. Kadang-kadang bonusnya lebih besar. Ya. Bonus yang Allah berikan kepada orang-orang yang rajin beristighfar adalah, yang pertama, dikabulkan semua keinginannya. Semua keinginannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man aksara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli daikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang rajin beristighfar, maka Allah akan berikan satu kelapangan dalam setiap kesulitan. Setiap kesusahan Allah akan berikan kelapangan. Yang kedua, jalan keluar dari semua masalah yang dihadapi. Masalah apapun yang dihadapi, di samping ikhtiar, isi hati ini dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. 3 poin dari satu hadis ini kita bisa amalkan. Barang siapa yang rajin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semua masalah Allah jadikan jalan keluarnya. Semua kesempitan Allah akan mudahkan, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini hadis yang pertama, keistimewaan yang Allah berikan bagi orang yang senantiasa beristighfar. Kemudian hadis yang kedua,
Keistimewaan yang kedua yang Allah berikan kepada orang-orang yang rajin beristighfar adalah terdapat di dalam Al-Quran surat Ali Imran, yaitu akan diampuni segala dosa-dosanya. Surat Ali Imran ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Kata Allah dalam surat Ali Imran, orang-orang yang ketika dia terjerumus melakukan keburukan, kesalahan, atau menganiaya diri, menjeburkan dirinya ke dalam dosa, kesalahan, kemudian dia ingat kepada Allah, kemudian dia minta maaf kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah, maka Allah yang memberi maaf kepadanya dan orang tersebut tidak meneruskan perbuatan buruk itu, niscaya dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Ali Imran ayat 135. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang semua manusia pasti akan terjerumus kepada dosa. Yang salah adalah ketika terjerumus kepada dosa, dia tidak sadar, dan lebih salah lagi ketika orang tersebut menikmati dosa itu. Ada kan orang yang berdosa itu sambil tertawa, sambil tersenyum, menyiksa orang itu sambil tertawa, sambil bahagia. Ada kan orang yang seperti itu. Nah, bagi kita, ketika kita terjerumus kepada dosa atau menzalimi diri sendiri, maka fastaghfaru lidzunubihim. Di dalam surat An-Nisa ayat 110 juga Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Barang siapa yang melakukan perbuatan buruk, kemudian dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan temui Allah, dia akan hadapi Allah dengan Allah telah memaafkan segala dosa-dosanya. Jadi sudah pasti bahwa beristighfar adalah Allah akan ampuni segala dosa-dosanya, kesalahannya yang dilakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, barang siapa yang rajin beristighfar, maka Allah akan berikan dia rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Imam Hasan Al-Basri pada suatu hari dia didatangi oleh orang yang bertanya. Yang pertama, minta didoakan atau minta amalan dari kesusahan hidupnya karena kondisinya dalam kondisi paceklik, tidak ada hujan, keringan. Akhirnya dia minta amalan kepada Imam Hasan Al-Basri. Kemudian apa Imam Hasan Al-Basri mengatakan? Istighfar. Kamu pulang dan beristighfar. Datang lagi orang yang kedua, mengadukan kemiskinan dalam kehidupannya, minta amalan. Imam, berilah saya amalan agar hidup saya itu makmur, hidup saya itu bahagia. Kata Imam Hasan
Al-Basri yang mengatakan pulang, beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian orang yang ketiga datang lagi bertanya, ya Imam, tanaman kami tidak menghasilkan panen yang bagus, selalu saja gagal. Berilah kami amalan, mohonkanlah kepada Allah agar tanaman kami menghasilkan panen yang bagus. Kata Imam Hasan, pulang, bacalah istighfar. Kemudian orang yang keempat datang lagi. Imam, saya sudah nikah sekian lama, tapi saya tidak dikaruniai anak. Berilah saya amalan agar saya dikaruniai seorang anak, supaya hidup saya tenang. Kata Imam Hasan Al-Basri, pulanglah kalian dengan membaca istighfar yang banyak. Lalu orang-orang tersebut ngadu kepada orang-orang lain di kampungnya, di masyarakatnya. Istilahnya mengejeklah kepada Imam Hasan Al-Basri. Masa semua masalah jawabannya cuma satu, istighfar, istighfar, istighfar. Akhirnya mereka besok ramai-ramai datang ke pengajian Imam Hasan Al-Basri dan semua mengatakan, ini apa maksudnya? Semua keinginan berbeda-beda tapi jawaban cuma satu, istighfar. Akhirnya Imam Hasan Al-Basri membuka Al-Quran, membaca surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Tadi dalam mukadimah saya baca. Faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan ini ayat yang Rasulullah SAW ceritakan yang Allah berikan kepada kaum Nabi Nuh, ya, ketika mereka durhaka kepada Allah agar mereka beristighfar kepada Allah. Faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kalian kepada Tuhan kalian, karena Tuhan kalian adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang deras. Yang tadi kan kekeringan. Dijawab sama Imam Hasan Al-Basri melalui firman Allah, yursilis samaa alaikum midrara. Dengan kalian beristighfar, Allah akan turunkan hujan yang banyak dan memberikan keberkahan dari hujan itu. Wa yumditkum bi amwal, dan Allah akan melimpahkan harta kalian. Dari hujan akan bercocok tanam, kemudian dari hasil tanaman itu akan memanenkan hasil yang besar dan melimpahkan hartanya. Bi amwali wa banin, dan Allah akan berikan kalian keturunan. Wa yaj'al lakum jannat, Allah akan alirkan sungai-sungai yang deras, yang indah. Wa yaj'al lakum anharo, wa yaj'al lakum jannat, dan Allah akan berikan kebun-kebun yang indah, banyak tanamannya, semua pohonannya menghasilkan buah yang bagus. Wa yaj'al lakum anharo, dan Allah akan alirkan sungai-sungai yang mengaliri air yang akan menyirami semua kebun-kebun kalian. Setelah dijawab ini baru mereka sadar. Dengan beristighfar semua keinginan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau selama ini kita beristighfar hanya ketika terjerumus kepada kesalahan, maka setelah ini kita akan lazimkan beristighfar setiap saat. Ada lagi yang kadang-kadang salah kaprah. Istighfar itu kan artinya minta ampun. Tapi ada orang yang marah itu istighfar. Ada kan? Lihat anaknya
misalnya melakukan kesalahan, dia astagfirullahaladzim, itu kan salah, deh. Jadi istighfar itu enggak pada tempatnya. Ya kan, istighfar itu kan harusnya dalam kondisi tenang, astagfirullah. Ini enggak, melihat orang astagfirullahaladzim itu orang bermaksiat. Jadi yang kita lihat keburukan, kita beristighfar. Baik sih, lebih bagus lah daripada keluar kata-kata yang tidak baik. Tapi kita kadang-kadang marah, tapi ucapannya istighfar gitu loh. Sering kan kadang-kadang kita dengar, mungkin kita tidak, tapi suka mendengar gitu kan, terutama mak-mak, ibu-ibu gitu kan, ketika ngomelin anaknya, ngomelin suaminya gitu kan, ngomel tapi keluarnya istighfar gitu kan. Kalau Pak istighfar masih bagus gitu kan, bapaknya yang istighfar, tapi dirinya gitu kan, orang marah tapi istighfar. Nah ini sering-sering kali kita dengar, ya menurut saya sih ada bagusnya lah daripada keluar kata-kata yang tidak baik, tapi kurang bagus lah, tidak menempatkan sesuai dengan tempatnya, tidak menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jamaah rahimakumullah, keistimewaan beristighfar berikutnya adalah Allah akan hindarkan orang-orang yang rajin beristighfar dari siksa dan musibah. Ya, dari siksa dan musibah. Kalau siksa konotasinya yang kita pahami adalah siksa akhirat, ya kan? Kalau musibah yang kita pahami adalah kehidupan dunia, ya, kecelakaan, jatuh, apapun yang menimpa kita sebut biasanya dengan istighfar. Terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Ini janji Allah. Dan tidak Allah akan menyiksa kalian selama engkau berada di sisi mereka. Jadi ini mukhatabnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjawab permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kaumnya tidak disiksa sebagaimana kaum-kaum nabi-nabi sebelumnya. Ada yang disiksa dengan sambaran petir, ada yang disiksa dengan banjir, ada yang segala macam. Rasulullah SAW berdoa minta kepada Allah agar kaumnya tidak disiksa. Maka Allah menjawab, aku tidak akan menyiksa kaummu selama kamu masih berada bersama mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan aku tidak akan menyiksa mereka selama mereka masih beristighfar. Kalau Nabi masih berada bersama umatnya, Allah akan jaga dari azab dunia dan juga azab akhirat. Nah, ketika Rasulullah SAW sudah wafat, maka yang bisa menjaga itu adalah astaghfirullahal azim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah akan menyiksa mereka selama mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan yang kelima yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beristighfar adalah Allah akan turunkan rahmat di dalam kehidupannya. Allah akan turunkan kasih sayang bagi orang-orang yang rajin beristighfar. Bisa jadi mendapatkan kasih sayang dari semua makhluk Allah yang ada di dunia ini, atau bisa jadi hatinya itu lembut. Setiap bertemu orang tidak mudah marah, tidak mudah emosi. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi mendapatkan rahmat dari semua alam di dunia ini, dan bisa jadi hatinya itu lembut. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 46, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Sekiranya mereka semua beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya
mereka akan berkasih sayang, mereka akan rukun, mereka akan damai, mereka akan saling menghargai, saling menghormati, saling baik sangka, karena mereka semua menyadari bahwa semua di antara mereka adalah orang-orang yang bersalah. Jadi kalau orang-orang yang mengaku bersalah, tidak mungkin ada orang akan menyalahi orang lain, karena merasa dirinya yang bersalah. Ya, saya ketemu dengan orang ya tidak terlalu alim banget gitu ya, tapi luar biasa kehidupannya, anak cucunya semua sukses, baik gitu kan, dan hidupnya dia juga tidak pernah menyalahkan orang lain, nggak gelisah, selalu memandang orang lain itu baik.